Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan singkat kali ini saya akan berbagi tips bagaimana agar bisa dekat dengan Al-Quranul Karim. Poin yang pertama yaitu azam atau niat yang kuat. Nah, bagaimana agar kita bisa mempunyai niat yang kuat untuk bisa dekat dengan Al-Quranul Karim? Yaitu mulailah dengan memahami tentang hadis-hadis keutamaan dalam membaca Al-Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku yaitu adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah? Yang pertama, karena kata Nabi, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, berapa banyak kebaikan yang kita peroleh? Yaitu 30 kebaikan. Setiap kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Misalnya bisa rizki yang halal, kemudian hubungan yang harmonis, kesehatan, kebahagiaan, keturunan yang solih dan solihah, juga bisa ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Adapun keutamaan yang lain yaitu Al-Quran kelak akan menjadi syafaat ketika di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya kelak ia akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Yang akan menolong kita di hari kiamat bukanlah ayah ibu kita, bukanlah pasangan kita, akan tetapi kenyataannya ketika kita bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika seorang lari dari sahabatnya, ayah ibu lari dari anak-anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan tidak ada satupun yang menoleh ke arah kita. Terus siapa yang akan menolong kita selain Rasulullah SAW? Yaitu Al-Quranul Karim. Nah, demikian poin yang pertama, yaitu mulailah dengan memahami keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, mulailah belajar Al-Quran dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dengan benar? Yaitu mulailah dengan mencari guru Al-Quran yang benar-benar berkualitas.
Kemudian jika kita merasa kesulitan dalam belajar Al-Quran, maka berbahagialah, karena sesungguhnya Allah pun memberikan kebaikan bagi orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar Al-Quran, yaitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran." Orang-orang yang belajar Al-Quran atau orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa terbata-bata atau kesulitan, maka baginya adalah dua kebaikan. Nah, kebaikan yang pertama yaitu adalah kebaikan tadi, kebaikan setiap huruf Al-Quran. Kebaikan yang kedua adalah karena merasa kesulitan dalam belajar Al-Quran. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jaminan bahwasanya Al-Quran itu adalah mudah. Di dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari atau untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maksudnya adakah orang yang mau belajar Al-Quran? Nah, ternyata ayat ini di dalam surat Al-Qamar diulang sebanyak 4 kali, yaitu pada ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menegaskan bahwasanya Al-Quran itu sangat-sangat mudah untuk dipelajari. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang mampu menghafalkan Al-Quran bahkan ketika usia masih belia. Karena apa? Karena Al-Quran sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk dipelajari dan juga untuk dihafalkan. Ya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, agar kita bisa dekat dengan Al-Quran, seringlah mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, setelah kita belajar tahsin, mulailah kita untuk memperindah bacaan Al-Quran kita. Karena apa? Karena orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam belajar, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat yang mulia. Kemudian poin yang keempat, berusaha memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu cara untuk bisa memahami makna Al-Quran yaitu bisa dengan belajar bahasa Arab. Alangkah nikmatnya ketika kita sedang mendirikan sholat, kemudian kita bisa paham apa yang kita lantunkan di dalam sholat tersebut. Kemudian ketika kita membaca atau tilawatil Quran, kita bisa paham dengan makna yang kita baca. Setelah kita paham, kemudian kita belajar untuk mentadabburi Al-Quran, kita memahami tentang Al-Quran, kita belajar tadabbur Al-Quran dengan guru-guru kita. Kemudian poin yang terakhir ataupun poin yang kelima, berusaha untuk mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin terakhir ini sangatlah penting, karena setelah kita memahami Al-Quran, setelah kita mentadabburi Al-Quran, maka kita harus berusaha semampu kita untuk bisa mengaplikasikan Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita akan lebih mudah. Karena apa? Karena Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, jika ingin hidup ini merasa tenang dan bahagia, maka kuncinya yaitu tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Karena ketika kita hidup dengan pegangan Al-Quran, kita hidup dengan petunjuk Al-Quran, maka semuanya insya Allah akan terasa mudah. Nah, demikian sedikit tips dari saya bagaimana untuk bisa dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini dan meridhoi segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman